kerasa ya, 2023 ini udah mau berakhir aja nih. Banyak banget kegegeran yang terjadi di dunia ambyar loh. Pastinya semakin seru dengan drama-drama dan kontroversi. Yang terupdate nih, dan yang paling geger, soal keretakan rumah tangga Ria Ricis dan Teuku Ryan. Kita sih sempat minta klarifikasi dari Teuku Ryan. Jawabannya kayak gini nih. Jadi ada apa dengan rumah tangga kalian? Ici sering foto sendiri, terus jawabannya Kemarin juga... datang ke ulang tahun kemarin Bunda Mama Asanti. Iya, Bunda Santi, Ashanti sendiri. sendiri ya? Sendiri. Aku ketemu Icis, kak, mana Rian? Gak ada, Kak. Iya. Jawabnya gitu ekspresinya. Gak ada, Kak. Gimana? Iya, aku lagi di sini, malah Riannya lagi di Solo gitu. Iya, jadi kemarin tuh aku sempat ke Solo dan bentrok sama acaranya Bunda Ashanti. Jadi aku nggak bisa nemenin Richie sama Moana ke acara gitu sih, Kak. Karena kan ada kegiatan ya. jadi di sana tuh ada kayak haul dan maulid Nabi. Jadi aku diundang ke sana, jadi aku OTW ke sana. Sekalian belajar juga gitu. Tapi kenapa selalu foto sendiri Ici akhir-akhir ini kalau kita lihat di Instagramnya? Iya, cuman kan kita memang kerjaannya terkadang masing-masing. Ricis diundang ke sana, saya diundang ke sini. Jadi memang kebetulan memang lagi nggak sama aja. Dan insya Allah, alhamdulillah kesamanya tuh barengnya waktu mau istirahat di rumah gitu. Hoi! Apa sih orang lagi merhatiin Rian Tuh ngomong? gak ada buktinya mereka tadi gimana gue? Tadi gimana? Nggak ada, maaf ya. Ya, Unjus juga. Bisa nggak sih nggak usah nggak ngibah berdua, tolong dong. Kita fokus, kamu lagi ada di Solo kan? Iya. Tapi bener nggak? Pengajian loh dia di Solo loh. Katanya Icis ngehapus foto bareng sama kamu di IG. Oh iya? Wow. Masa sih Rian? Bukan dihapus kali Kalian tuh suzon diarsip. nggak hapus karena lagi jelek di situ dihapus. Emang lu suka kayak begitu? Gue. Oh, biasanya kalau lagi jelek dihapus ya gitu ya? Iya. Kenapa? Enggak Ada nggak sih, sebenarnya enggak. Tapi bisa dicek teman-teman sendiri, coba lihat IG-nya Ricis. Insya Allah semuanya masih ada kok, semuanya baik-baik aja dan alhamdulillah. Ya namanya juga rumah tangga, mungkin ada yang bumbu-bumbu cinta gitu kan. Tapi Iya. insya Allah so far semua aman. Dimaklumi ya, ini soalnya nggak pernah berumah tangga kecuali kita yakin. Iya, kita udah pernah merasakan rumah tangga. Kalau aku mah pengalaman rumah tangga aku mah Ya kok. sabar kan dosen. Tapi ya, Dalam ini rumah ada tangga. kita mau kasih lihat. Coba ya. Kalau Icis foto sendiri begitu juga dengan Teuku Ryan. Dia juga foto sama Moana, tapi nggak ada Icisnya. Ini contohnya. Mana? Ya kan nggak selalu Icis harus ada Icis saat juga. Itu. Ini padahal lagi prepare loh, ini kita lagi ada program Iya. bareng, syuting di Trans TV juga bareng. Dan ini memang lagi persiapan, jadi lagi ada foto Moana dengan Sikon yang lagi oke, Moana juga lagi lucu banget. Yaudah aku foto duluan gitu. Icisnya Emang, juga ada di emang situ. salah kalau bapak sama anak foto? Enggak sih. Enggak salah, tapi kan Emang salah? masalahnya itu jadi pertanyaan salah, ketika akhirnya dua-duanya kok jadi jarang foto barengan, Iya, terus kok malah dipostingin di fotonya media sendiri-sendiri. sosial. Emang boleh. Tuh. Emang boleh. Emang boleh. Apa yang bahasa Korea? Apa? Kuencana. Bencana ya. Apakah rumah tangganya lagi bencana ya? Oh enggak lah, amit-amit ya Allah. Jangan baik-baik sampai ya. aja Jadi kok. itu cuma asumsi netizen aja. Iya kan nggak seharusnya rumah tangga tuh yang foto bareng terus. Terkadang kan kita pingin yang kerjaan sendiri masing-masing gitu. Ada foto bareng mesra-mesraan, udah langsung ke pengadilan loh. Jangan curhat. Apakah ini alasan rumah tangga Teuku Ryan dan juga Ria Ricis diasumsikan renggang oleh netizen? Cendurian suami Ria Ricis disebut pengangguran. Netizen cuma numpang hidup doang. Netizen, ya Allah. Tapi ya kalau netizen yang ngomong kayak gini, gue harus belain Rian sama Icis. Gue nggak suka. Iya nggak suka. Gak bisa Jangan ngomong suka kayak ngomong begitu. begitu. Karena bagaimanapun juga kan mereka itu setiap harinya bekerja. Iya, jangan ngomong Mau numpang di juga, YouTube, Ben. mau di mana Nggak boleh bisnisnya juga banyak. Karena zaman sekarang tuh bekerja itu bisa lewat rumah loh, nggak harus keluar kemana. Kok bisa-bisa aja dibilang Rian numpang hidup doang sih? Teuku Ryan silakan buat responnya. Oke, sebenarnya aku nggak masalah mau netizen bilang aku numpang hidup atau apa. Kan yang tahu juga istri saya, anak saya, keluarga juga. Jadi
Aku tuh nggak suka yang aku lagi kerjain ini loh, ini project oke banget nih, karena aku nggak harus gitu kan. Benar. Iya. Ya Yang masa ada, ngasih uang, nih sayang uang belanja di dikontenin kan nggak mungkin iya, ya. bener. Kan yang ada nanti pertama bisa ain itu nggak baik banget loh. Ain itu jadi nggak bagus untuk dampaknya ke diri kita dan keluarga. Itu paling Bener. bahaya ain. Dan juga pasti makin banyak orang yang nggak suka yang sirik sama kita. Bener. Kayak aku dulu punya temen ya, jadi mereka suami istri gitu ya. Suaminya tuh kayaknya jarang ngasih uang. Terus sekalinya suaminya bikin konten YouTube. Sekalinya suaminya bikin konten YouTube, padahal bertahun-tahun rumah tangga, akhirnya ngasih, nih sayang aku sanggupnya 2 juta. Gitu ada temen aku. Bukan gua yang minta kontenin, dia sendiri. Aku nggak bilang kamu, aku bilang temen aku. Siapa? Emang siapa? Sebentar, sebagai seorang istri itu berapapun dikasih sama suami ya disyukuri. Istri itu tidak menuntut berarti masih bagus. Masalah suami itu mau kontenin, terserah suami. Tapi emang temennya Rian tuh aneh. Iya emang aneh karena nggak boleh setia sama lu. Tapi buat Teguh Rian, kesibukan kamu syuting apa lagi nih sekarang ceritanya? Alhamdulillah kemarin baru selesai syuting juga dan aku juga lagi ada jalan program-program. Tuh kan ada programnya. Iya, yang ya seminggu sekali, 2 minggu sekali gitu-gitu. Tapi alhamdulillah insya Allah. Tapi kan maksudnya ada usaha gitu ya Kak. Iya, alhamdulillah mohon doanya juga untuk teman-teman untuk usahaku lah semuanya. Ya kita juga nggak tahu Rian punya usaha apa. Iya, Rian punya banyak usaha, investasi, bisnis, banyak. Iya. Kita nggak pernah Berapa tahu. besar kecilnya usaha seorang suami itu Kok harus besar kecil mulu sih, Wi? Ya, kan kadang-kala Karena ada, kemarin- karena aku punya temen ya, temen aku tuh suka kasih tahu aku begini, hei kamu tuh kalau punya suami tuh harus yang sederajat atau lebih. Siapakah temennya spill dong? Ya kalau rezeki mah rezeki suami, rezeki istri, rezeki istri, Iya, rezeki rezeki suami. suami, Ya. berdua. Tapi kita mau kasih lihat ini komentar dari netizen di luar sana ya. Bahkan sebelum nikah aja udah sering dikata-katain numpang hidup kok. Tapi beliau sabar saja. Bener sih Rian tuh sebenarnya pengangguran. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Cuma ikut konten aja sama Ricis. Astagfirullahaladzim. Istri yang nyari duit gak apa sih, yang penting saling mencintai. Dari awal sudah bisa ditebak sih secara penghasilan yang cewek lebih gede pasti akan jadi masalah. Kenapa kalau penghasilan cewek lebih gede? Ya, Kalau penghasilan Tapi kalau gue lebih setuju ya kalau zaman sekarang cewek itu harus penghasilan lebih besar. Gak ada. Karena kalau dapetnya orang kayak elu, pengeluarannya banyak, say. Kalau gua mah mengakui kalau memang penghasilan cewek itu lebih gede, ya udah, lu mau gimana mengempanin gua? Para lelaki jangan biarkan para wanita itu mempunyai penghasilan makin gede. Karena Kenapa? Kayak Karena lu dia jadi. semakin penghasilannya makin gede, semakin dia hidup mandiri, dia nggak pengen ada siapa-siapa. Kayak siapa? Ya itu kan buat kamu, tapi banyak juga perempuan di luar sana istri-istri yang punya penghasilan lebih besar dari suaminya dan tidak masalah. Aku lagi mencari suami yang penghasilannya ya biasa aja, tapi akunya menggantungkan hidupku ke dia gitu bisa nggak? Dari kemarin juga mantan-mantan kamu juga biasa aja Yang biasa penghasilannya. aja. Gedean kamu. Akhirnya lu gak kegantung-gantung, say. Coba kalau buat Rian tanggapannya gimana komentar netizen? Sebenarnya aku nggak masalah ya mau Udah dibarbar dikatain. mulu, awas lu ya. Dikatain apapun untuk aku tuh aku nggak masalah. Yang penting jangan pernah katain anak aku gitu-gitu, Iya. istri aku. Karena mereka semua tuh orang baik, itu aja. Dan kalau aku makin gubris mereka yang ada makin panjang urusannya gitu. Makanya aku tuh nggak pernah kayak baca-baca itu, jarang banget bacain komenan haters itu karena yang ada buat aku kena mental sendiri. Pernah kena mental? Enggak sih, sebenarnya enggak. Cuman yang ada nanti kan kita ya Pikiran jadi. kita kan makin bertambah umur kan pasti perasaan tuh makin cepat tersentuh. Oke, apa kalimat yang membuat kamu yang paling bener-bener, aduh kesel banget bahasanya? Ada yang bilang aku yang terserah menjelekin, aku yang paling gak suka kayaknya udah pisah rumah dia sama Ricis, itu yang paling aku gak suka. Karena alhamdulillah saat ini kita masih bersama dan masih satu rumah. Oke ya, jadi kalau masalah penghasilan segala macam terserah deh ya, itu kamu biasa aja ya masalah itu ya. Makanya juga aku kayak jarang nonton. aku Ada lagi bukti, ada bukti, ada bukti. Bukan ada bukti, aku lagi nyuruh Rian. Tuh kan Rian lagi ngomong, nih beres ngomong, masuk Karen, sabar ya gini. Nanti aku kabar biar lucu. Capek gua ngajarinnya. Arya, jadi kalau buat kamu ya itu tidak ada masalah, yang penting jangan ngomongin anak sama urusan rumah tangga, masih bersama kok sampai sekarang, alhamdulillah. Iya, Ya. Wow, katanya sih masih bersama loh Sobat Ambyar. Tapi gak lama dari itu beredar sebuah video yang diduga Teguh Rian pergi nonton bioskop dengan seorang wanita bernama Celia Thomas.
Setelah kabar itu pun, gak tahu sih disengaja atau kebetulan, Ria Ricis langsung mengubah foto header YouTube-nya tanpa Teuku Ryan. Hadududu, ditambah lagi Teuku Ryan membalas netizen yang menanyakan hubungan mereka berdua. Tapi, jari-jari netizen ini kan yang suka iseng. Ada aja yang nge-tag Kak Icis, terus dibales loh sama dia. Ya ampun, ada apa sih gonjang-ganjing rumah tangga ini? Pokoknya kita doain yang terbaik aja ya. Semoga semua masalah bisa diselesaikan. Ada lagi nih huru-hara di 2023. Perpisahan dari Virgon dengan Inara yang menjadi trending topik berbulan-bulan. Alias dramanya nggak kelar-kelar. Tapi ya, karena masalah ini, Inara sampai bersih tegang sama mantan mama mertuanya, Eva Manurung. Kita mau kasih lihat artikel yang satu ini ya. Kemarin sempat ada tudingan. Nanti Kak Feby juga boleh jawab. Virgon dituding KDRT ke anak, Feby Carol kesal hingga sentil balik Inara Rusli. Semakin membela, semakin takut. Ada tudingan Virgon melakukan kekerasan kepada anaknya sendiri. Kak Feby gimana tanggapannya? Jadi gini, lucu aja sih ya. Orang itu kan nggak tahu bagaimana yang terjadi di dalam. Yang sebenarnya terjadi itu sebenarnya dia yang melakukan kekerasan. Adik saya itu tidak pernah, bukan tipikal yang orang temperamen atau main tangan. Tidak pernah. 180% saya jamin nggak pernah ada melakukan kekerasan sama sekali. Justru istrinya lah yang melakukan kekerasan kepada anak. Oke. Bentuk kekerasannya apa Seperti kalau apa, menurut Kak Feby Carol dengan Apa jewer? dugaan kalau kakak bilang bahwa Inara melakukan KDRT terhadap anak-anaknya? Sebenarnya gini, sebenarnya kalau dalam rumah tangga ibu dan anak sebenarnya biasa ya melakukan misalnya hukum, pukul, tapi kan batas yang wajar. Ya, kayak kaki. Kalau misalnya melebihi dari anak-anak gitu misalnya yang ya anak-anak semana sih kita pukul anak. Kalau ini agak lebih ya. Gitu. Misalnya gimana? Levelnya tinggi. Misalnya gimana Kak? Ya misalnya ada salah terus kepalanya dipukul kenceng. Oh. Saya yang Itu di situ. termasuk sekuat tenaga ya. Saya yang ngeliat. Kayak gitu. Dia dengan ujungnya ini kok. Wah, habis itu dia angkat anaknya karena nggak mau makan. Nggak mau makan. Kalau kita seorang ibu, Kaget kan? anak kita nggak mau makan, harusnya kita tanya, kenapa nak? Coba lihat mulutnya. Apakah sariawan? Apakah apa? Kan begitu kalau Jadi ibu mama yang- ngeliat langsung? Saya di situ. Dia angkat sama dia dilempar itu udah di situ saya tuh ada kaca sama pintu gini. Di sini ada meja makan. Itu sampai gitu. Hanya sekali? Itu saya teriak. Saya teriak sampai iya, sampai kayak begitu. Virgon dari studio di atas di lantai 3 lari ke bawah. Ada apa gitu. Aku bilang, lihat istrimu ini. Aku bilang, kok begitu sih ngajar anak? Udah biarin aja Mi, itu anak lihat. Kalau ada apa-apa ntar dia ada apa-apa juga sama gua. Dan itu terjadi bukan hanya kepada putrinya yang pertama ya, Mam. Itu yang anak kedua juga kena. Anak Kalau yang si kedua. Starla rambutnya dijenggut gini, ini diseret. Jadi kalian lihat kemasannya itu keren banget, kayak yang pegang kunci kerajaan surga. Tapi kalau kalian di belakang lihat perilakunya, serem saya kasih tahu. Saya bukan mau ngejelek-jelekin enggak. Ya, tapi mama melihat itu semua? Lihat. Apakah ini akan dibawa menjadi bukti persidangan? Persidangan ya. Tentu. Kita kan sebagai saksi Saya menyangkut sudah jadi hal itu saksi ya, di Mam. sana. Sudah saya tuturkan kepada semua yang ada di sana, mau panitera, mau siapa semua, saya udah ngomong di depan ini semua. Aduh, Yuyun takut banget deh dapat fakta itu. Tapi ada bantahan dari Inara soal ini loh. Nih kita kasih lihat ya. Tapi kita mau kasih lihat artikel yang satu ini juga sempat menghebohkan. Ada satu headline, nanti Inara boleh tanggapi yang satu. Ya. Virgon diduga KDRT borgol anak kandung. Pihak Inara Rusli sebut CCTV dimatikan seseorang. Pernah terjadi? Wah, nggak berani aku sampai di sini. Karena itu untuk kebutuhan di persidangan. CCTV dimatikan.
nggak tahu sih, cuman kalau CCTV kadang-kadang kan suka sinyal ya, tergantung sinyal karena kita kan pakai smart home. Jadi, Error gitu ya. Iya. ini akan dibawa ke persidangan masalah ini. Sudah. Sudah dibahas berarti ya. Oh, oke. Tapi ketika akhirnya ini dibawa ke persidangan, tanggapan dari Virgun apa yang ia sampaikan? Nggak tahu. Kalau yang aku dengar katanya dari pihak Mami Eva katanya itu plastik katanya bahannya. Borgolnya. Nggak tahu apanya yang plastik. Oh, oke. Beliau turut hadir memberikan kesaksian maksudnya. Plastik katanya. Kamu saat kejadian ada di situ atau nggak ada? Ada. Jadi kamu lihat? Kejadian itu saya. Oh wow. Tapi kan nggak bisa aku Berbuat apa? klaim sepihak ya. Iya betul. Harus ada pembuktian ya. Ya. Pun juga dengan sebaliknya. Sobat Ambiar, kita mau kasih lihat ini. Ada statement dari kakak dan juga Ibunda Virgun tentang Inara Rusli. Menuduh bahwa adik saya melakukan kekerasan terhadap anak. Tapi kan di sini kami sebagai saksi memberikan keterangan bahwa dugaan itu tidak benar. Itu sama derajat maksud saya sangat jauh berbeda. Itu tidak benar. Justru istrinya yang melakukan mungkin melebihi untuk seusia anak gitu. Kekerasan pada anak, Cara memukul ya. maksudnya cara mendidik ya. Artinya itu bukan ditujukan kepada adik saya, justru dari diri dia. Justru kita menunjukkan itu kepada dia, nggak salah, nggak kebalik. Tahan, sabar. Pelan-pelan Pak Supir. Pelan-pelan Pak Sopir. Inara Rusli, tanggapannya gimana? Malah dibalikin ke kamu? Kalau misalkan yang jadi saksi itu orang yang sama-sama kebetulan tinggal satu rumah dengan kami, mungkin bisa jadi benar ya. Barangkali aku ada khilaf. Ya namanya juga aku juga manusia ya. Maksudnya seorang ibu itu kan bukan malaikat yang sempurna ya. Pasti kita ada titik-titik terendah dalam hidup kita. Betul. Yang mana kita butuh support system dan ya mentally gitu, secara mental. Nah tapi kalau misalkan yang bersaksi ini kebetulan nggak tinggal serumah dengan kami dan dibilang intensitas untuk ke rumah juga jarang, ya gimana ya gitu. Pembuktiannya ya silahkan aja diajukan aja pembuktiannya gitu yang valid datanya. Haduh, bingung gak sih dengan pertengkaran ini? Aku sih jujur sedih ya. Dari yang sedekat nadi sampai sejauh matahari. Tapi yang pasti, keduanya sudah resmi berpisah dan hak asuh anak sudah di tangan Inara. Meskipun masih ada gonjang-ganjing soal royalti lagu Virgon loh Sobat Ambiar. Pokoknya, apapun itu semoga hasil akhirnya menjadi yang terbaik untuk kedua belah pihak ya. Satu lagi nih, drama yang benar-benar menggegerkan dunia hiburan Indonesia. Lewat perselingkuhan Randy Kerneth dengan wanita inisial S yang diviralkan oleh istrinya sendiri, Lady Nayoan, di Instagram. Tapi, meskipun dramanya super geger, ujung-ujungnya balikan lagi nih. Iya, jadi sebenarnya mungkin singkatnya aku tuh titik paling marahnya adalah setelah mediasi pertama. Itu karena Randy itu aku pernah deal-dealan sama dia gitu. Ya udah kalau memang kamu sayang sama aku, terima perceraiannya, jangan ada ribut-ribut lagi gitu kan. Nah, dia saat itu kan menerima, tapi ternyata dia memperjuangkan di pengadilan. Nah, setelah itu di momen itu aku udah di titik sebagai manusia udah aduh harus gimana nih Tuhan gitu. Jadi setelah itu aku melakukan konseling gitu dan aku melakukan pelepasan. Terus makanya di mediasi yang terakhir sebelum kecelakaan itu memang sudah komunikasinya sudah baik. Tapi memang aku punya beberapa pertanyaan sama Tuhan kayak Tuhan ini bener gak sih dia setulus ini minta maaf? Bener gak sih dia seserius ini gitu?
dijawabnya menurutku ya gitu, dijawabnya di momen, jadi di saat perjalanan ke rumah sakit. Jadi kan aku setelah setelah yang aku mediasi berdoa bareng di saat itu akhirnya dipertemukan sama pendeta gitu, berdoa bareng di situ aku tapi memang sudah memberikan ruang Randy untuk bicara gitu. Kenapa dia mau rujuk lagi. Karena menurut aku anak itu bukan alasan utama untuk bertahan gitu ya, karena anak kan akan punya kehidupannya sendiri seperti itu ya. Jadi aku lebih lebih bertanya sama dia itu alasannya apa. Nah setelah itu aku tanyanya sama Tuhan lagi gitu kan. Setelah aku udah mendengar jawaban dia, aku tanya nih, ini bener kayak orang serius. Nah itu aku dapat di perjalanan ke rumah sakit di saat aku lagi kesakitan dan ngerasa udah di perjalanan pas kita ditolongin sama Pak Sujaja itu. Aku lagi merintih gini ya posisinya, aku nggak tahu aku tuh halus setengah sadar atau gimana, tapi di saat itu ada momen di mana aku tuh kayak ngobrol gitu ya jadi kayak secara spiritual gitu ya, aku kan ngedenger nih, kuping nih ngedenger, yang jangan gitu ya, aku tuh nggak tahu halu, nggak tahu gimana ya. Di momen itu aku tuh buka mata ada beberapa second, terus aku lihat dia tuh kayak lagi natap aku, megang aku, terus bener-bener mukanya itu kayak orang setulus itu, takut kehilangan. Dengan suara yang aku dengar jangan yang di hati dan pikiran aku tuh saat itu lihat dia tulus, nggak ada omongan itu, dan aku merasa oh Tuhan jawab aku di saat itu gitu. Makanya di proses aku di rumah sakit dan itu aku memang juga secara hati ada pergumulan sama Tuhan. Tuhan itu ya jawabannya gitu, dan dijawab dengan Randy ini ya merawat aku gitu, dan dia selama di rumah sakit nggak tanya, nggak paksa aku gitu, nggak paksa untuk di momen itu kan aku nggak bisa berbuat apa-apa ya, tapi pasti namanya perempuan ya Kak. Tapi dia nggak paksa untuk udahlah jangan ya gitu dengan kondisi aku, tapi dia tidak membahas tentang masalah pernikahan sama sekali, lebih fokus sama kesehatan kamu. Oke. Tapi kalau kamu tadi sempat bilang bahwa sebelumnya kalian sempat pergi ke konseling pernikahan, apakah kamu melihat ada perubahan yang lumayan drastis dari seorang Randy Kerneth selepas dari konseling pernikahan, atau justru perubahan itu kamu lihat setelah adanya kecelakaan tersebut? Iya, setelah ada kecelakaan kan baru ada momen, karena waktu perjalanan itu ya udah ngobrol baik-baik ya, yaudah aku anterin pulang ya, dia bilang gitu karena udah malam. Sebenarnya juga gini loh, mungkin kalau momen untuk intens setiap harinya itu setelah kecelakaan. Karena kalau sebelum kecelakaan, sebelum konseling itu kan kita ketemu juga jarang ya. Maksudnya karena komunikasi juga jarang gitu ya. Iya, jadi kalau ya udah paling ke rumah ketemu anak-anak, aku cabut lagi. Itu yang penting kontrol aja. Jadi tapi kalau setelah momen kecelakaan baru aku gimana ya, takut di apa ya? Sama sekali nggak ninggalin gitu. Jadi waktu Lady cerita, lihat mukanya Randy tuh kayak sedih atau mungkin pasti terharu untuk mengingat momen. Apa ya yang dirasainnya tadi saat Lady sedang bercerita? Apa ya? Habis mimpi buruk gitu ya Mas Randy? Mimpi buruk ya, tapi karena aku pikir tuh saat ya itu beritanya ke blow up, aku pikir itu yang paling serem. Iya. Aku pikir itu udah titik terendah deh, udahlah. Aku pikir udah nih hukumannya. Tapi pas kecelakaan itu juga, ya ampun, gak kepikiran sama sekali. Di mobil itu, dalam mobil itu kan aku, ya itu kan gak ada darah, gak ada luka kebuka. Puji Tuhan yang gak ada apa-apa. Tapi kan aku cuma mikir di situ kan dia nafasnya kayak udah tinggal 1/4 lah. Kayak cuma tinggal di sini, terus matanya juga udah ngerintih sakitan, udah. Aku pikir cuma ini ada yang patah nggak, atau nusuk apa. Luka dalam segala macam ya? Iya, takut. Apa ya, kayak cuma di situ kepikirannya gini, jangan, please tolong jangan pergi. Gimana ya? Ini kan kayak gini loh, maksudnya aku tuh saat sebelum kejadian kecelakaan tuh mikir, oh dia itu sebab baik-baik aja. Kok tiba-tiba ada ini? Tuh yang kayak
kok bisa kayak gini sih, kok bisa kayak gini, please jangan diambil. So, Randy Kenneth, kita yakin bahwa kamu memiliki rasa penyesalan, rasa bersalah yang begitu besar sekali bahkan sebelum adanya kejadian kecelakaan tersebut. Sampai terjadilah kecelakaan tersebut dan kamu harus membawa istri tercinta untuk pergi ke rumah sakit mendapatkan pertolongan pertama. Ketakutan terbesar kamu saat itu seperti apa? Karena kita tahu ketika permasalahan rumah tangga kalian kemudian Lady menggugat cerai Randy Kenneth, pasti kamu sudah berpikir jauh. Worst case-nya adalah berpisah. Kemudian terjadilah kecelakaan. Dalam pikiran kamu, ini beruntun sekali yang bisa saja saat itu kamu kehilangan dia. Di situ cuma mikir yang penting sampai di IGD. Sampai pokoknya dari mobil, IGD, itu cuma mikir satu. Dia kan nanya mobil gimana, apa gimana. Aku cuma mikir ya udah yang penting dia selamat dulu deh. Mau nanti dia mau balikan atau mau balik lagi, yang penting jangan kenapa-napa. Wow, kita sih turut bahagia ya. Kak Randy dan Kak Lady semoga keluarganya bahagia selalu. Pas nih, kita punya lagu terviral di 2023 yang memotivasi para jiwa yang bersedih agar cepat bangkit dan bahagia kembali. Ini dia Ghea Indrawari dengan lagunya Jiwa yang Bersedih.